Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatihatul Khairunisa dari kelas 10-2. Saya akan menjawab 10 pertanyaan tentang Bani Umayyah. Yang pertama, menurut kalian, mengapa pada masa Bani Umayyah pengetahuan mulai berkembang pesat? Jawabannya, pada masa Bani Umayyah, ilmu pengetahuan berkembang pesat karena wilayah kekuasaan Islam semakin luas, sehingga banyak budaya dan ilmu dari bangsa lain masuk. Selain itu, kondisi pemerintahan yang cukup stabil membuat masyarakat lebih fokus belajar, menulis, mengembangkan ilmu di berbagai bidang seperti agama, kedokteran, matematika, dan astronomi. Yang kedua, bagaimana peran Khalifah Bani Umayyah dalam mendorong perkembangan ilmu pengetahuan? Jawabannya, pada Khalifah Bani Umayyah berperan dengan mendukung pendidikan, membangun masjid dan pusat ilmu, serta mengangkat para ulama, ilmuwan. Mereka juga mendorong penerjemahan ilmu dari bangsa lain agar dapat dipelajari oleh masyarakat Islam. Yang ketiga, mengapa bahasa Arab menjadi sangat penting dalam perkembangan ilmu pada masa itu? Jawabannya, bahasa Arab menjadi sangat penting karena dijadikan bahasa resmi, pemerintahan, dan ilmu pengetahuan. Dengan menggunakan satu bahasa yang sama, penyebaran ilmu menjadi lebih mudah dan cepat di berbagai wilayah. Pertanyaan keempat, apa hubungan antara perluasan wilayah kekuasaan dengan kemajuan ilmu pengetahuan? Jawabannya, perluasan wilayah membuat umat Islam bertemu dengan banyak bangsa Persia, Romawi, dan Mesir yang memiliki ilmu pengetahuan maju. Dan pertemuan tersebut terjadi pertukaran ilmu, budaya, dan teknologi yang membantu perkembangan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam. Pertanyaan kelima, jika kalian hidup pada masa Bani Umayyah, bidang ilmu apa yang kalian ingin pelajari? Jawabannya, jika hidup pada masa Bani Umayyah, saya ingin mempelajari ilmu kedokteran karena ilmu tersebut sangat bermanfaat untuk banyak orang sakit dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keenam, mengapa dalam sebuah pemerintahan besar sering terjadi konflik internal? Jawabannya, dalam pemerintahan besar sering terjadi konflik internal karena adanya perebutan kekuasaan, perbedaan pendapat, kepentingan politik, dan tidak keadilan dalam pemerintah. Semakin luas wilayah kekuasaan, semakin sulit juga menjaga persatuan semua kelompok. Pertanyaan ketujuh, apa saja faktor yang dapat menyebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemimpin? Jawabannya, ketidakpuasan masyarakat dapat disebabkan oleh pemimpin yang tidak adil, korupsi, ekonomi yang buruk, kurang memperhatikan rakyat, serta adanya perbedaan perlakuan terhadap kelompok tertentu. Pertanyaan ke-8, menurut kalian apakah perbedaan suku atau kelompok bisa memicu konflik? Mengapa? Jawabannya iya. Perbedaan suku atau kelompok bisa memicu konflik apabila ada sikap saling merendahkan, diskriminasi, atau rasa ingin lebih berkuasa. Namun jika masyarakat saling menghargai dan toleransi, perbedaan itu justru bisa menjadi kekuatan persatuan. Pertanyaan ke-9, bagaimana cara yang seharusnya dilakukan pemimpin untuk mengatasi konflik? Jawabannya, pemimpin seharusnya bersikap adil, mendengarkan pendapat rakyat, mengutamakan musyawarah, dan mencari solusi damai tanpa memihak salah satu kelompok. Pemimpin juga harus menjaga persatuan dan memberikan hak yang sama kepada semua masyarakat. Dan pertanyaan terakhir, apa dampak konflik berkepanjangan terhadap stabilitas suatu negara? Jawabannya, konflik berkepanjangan dapat menyebabkan negara menjadi tidak stabil, ekonomi menurun, keamanan terganggu, rakyat menderita, dan pembangunan terhambat. Selain itu, konflik juga dapat memecah suatu masyarakat dan melemahkan pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Bapak kalau ada belibet-belibet. Pak, maaf banget. Terima kasih. Assalamualaikum.